Kembali bersama saya Yudi Setiawan dalam uraian mengenai pemikiran saya sendiri, yaitu pada kesempatan ini yaitu mengenai bagaimana membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mulia melampaui kemajuan bangsa Yahudi. Berkaitan dengan video yang sudah saya buat sebelumnya tentang bagaimana mendapatkan sesuatu yang berupa keinginan tentunya ya, bangsa kita harus melewati 6 hal, bukan melewati, harus memilih satu dari 6 hal yang ada untuk mendapatkan keinginan. Entah itu mencari di alam, berjuang sendiri, entah itu meminta dari Tuhan atau dari manusia atau dari apapun itu, atau ketiga membeli. Untuk menjadi lebih hebat, membeli itu membayar dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita miliki untuk mendapatkan hal itu, atau merampok, mencuri, atau mengemis, ataupun mengharapkan dapat anugerah, entah atau apapun itu. Bangsa kita emang harus maju. Kalau tidak maju, kita akan ditindas oleh bangsa asing, atau bahkan dari bangsa sendiri pun akan menjadi benalu untuk bangsa Indonesia ini. Jadi cara bangsa kita untuk menjadi bangsa yang terhebat atau bangsa yang termulia di muka bumi, yaitu dengan cara berjuang. Jika kita ingin berharga diri kita hendak merampok siapa atau mencuri siapa, entah menipu siapa gitulah. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan hal itu. Jadi bagaimana cara bangsa ini? Bagi saya ada tiga, bukan mungkin, saya berpendapat ada 3 hal utama dalam bangsa ini jika bangsa ini hendak maju. Pertama, tegakkan keadilan. Kedua, majukan pendidikan bangsa ini. Yang ketiga saya mengadopsi dari pemikiran Patisna minimalisir kelahiran karena kita terlalu banyak penduduknya, atau kurangi populasi, atau jangan banyak punya anak lah, walaupun jangan seperti Jepang atau negara Belgia atau Jerman atau yang lainnya yang sedikit punya generasi muda, atau piramida terbalik jadi kaum muda berjumlah sangat sedikit kalau di Jerman atau Jepang atau Belgia itu. Jadi bagi kita kurangi populasi, karena dengan banyaknya populasi itu akan membuat kondisi semakin memprihatinkan dan merugikan kita sebagai bangsa. Bukan berarti tidak diizinkan untuk mempunyai anak, tapi dibatasi. Jadi 3 hal: tegakkan keadilan atau penegakan hukum. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Yang ketiga populasi kita dikurangi. Masalah penegakan agama segala macam yaitu personal Terus masalah kita berjuang sekuat tenaga untuk mencapai tujuan secara intelektual, secara apa itu pun personal. Tapi yang kita upayakan bersama hal itu, penegakan hukum yang fair, yang adil, lalu memberikan hak akses pendidikan bagi mereka yang layak karena mampu untuk mendapatkan pendidikan. Karena bagi saya ada orang-orang yang memang tidak mau lagi untuk belajar karena merasa dirinya sudah sangat penat dengan belajar. Tapi bagi mereka yang menganggap belajar itu adalah hal yang menyenangkan dan memang itu adalah hal yang mereka yang sukai, berikan akses pada mereka untuk mendapatkan modal untuk belajar, asal dalam hal belajar itu tidak merugikan tentunya dalam misalnya penelitian bukan penelitian yang ngaco lah yang dimodali, tapi penelitian yang bertanggung jawab tentunya, bukan penelitian yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh lah, bagaimana menangani sampah yang sudah sangat mengerikan di seluruh dunia, bagaimana menangani polusi yang ada di dunia inilah, termasuk polusi di pikiran kita. Terus bagaimana menangani masalah kesehatan di dunia ini, bagaimana menangani masalah cara menyampaikan pendidikan yang terbaik. Harus ada penelitian mengenai hal itu. Bagaimana juga menghadapi hal-hal yang seperti perang yang tidak bisa dihindari di masa modern ini. Hal-hal yang perang dagang, bisa jadi perang fisik juga. Itu pun harus dihadapi oleh orang-orang yang berhikmat, yang penuh dengan pertimbangan dan logika yang tajam untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan banyak
masalah-masalah yang terjadi. Kerusakan alam sudah sangat berat, kerusakan dalam diri manusia sendiri sudah sangat berat, dan itu harus diselesaikan agar kita hidup utuh sebagai manusia. Jadi untuk membuat Indonesia maju, mari kita berjuang untuk 3 hal itu. Tidak sulit kan? Bahkan ya saya sendiri akan memasang badan. Datanglah kepada saya jika ingin mendapatkan sebuah nasihat atau rekomendasi atau jawaban dari masalah yang Anda hadapi. Mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban, dan jika tidak, mari kita cari bersama jawabannya. Untuk bangsa Indonesia, ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, ya kita harus meminta kepada mereka yang mampu untuk memberikan kita kemuliaan, entah mereka atau sesuatu lah itu ya, yang bisa memberikan bangsa ini kemuliaan. Karena jika kita tidak bisa mendapatkannya, ya kita harus memperjuangkannya, bahkan dengan cara menunggu mendapat anugerah. Karena tidak mungkin kita dengan menipu atau mengemis atau merampok atau mencuri untuk mendapatkan hal ini. Ini bukan hal yang bisa didapatkan dengan cara-cara keji seperti itu, atau cara-cara rendah seperti itu. Untuk mendapatkan kemuliaan tidak mungkin dicapai dengan cara-cara rendah, tapi dicapai dengan kemuliaan itu sendiri. Taruhlah kita mengemis atau mengharapkan mendapatkan anugerah, tapi kita menempuh hal itu dengan penuh kemuliaan juga tentunya. Jadi bagi setiap Anda yang menginginkan Indonesia menjadi mulia, mari berjuang bersama saya, karena saya pun akan berjuang untuk hal itu. Tapi jika bangsa ini tidak menginginkan kemuliaan itu, saya akan berjuang dengan bangsa lain. Karena bagi saya kemuliaan itu penting. Karena manusia ketika sudah mencapai derajat mulia, dia sudah sangat tinggi derajatnya. Sampai jumpa, itulah uraian saya. Salam.